Dia hidupnya enak, kaya raya, keluarganya bahagia, tapi tak pernah sholat. Kenapa dia tidak diuji? Itu ujian, teman-teman sekalian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang bernyawa mati. Apa yang engkau sombongkan, engkau akan mati. Dan Allah akan mengujimu dengan keburukan, kesedihan, air mata, keterpurukan. Juga Allah akan mengujimu dengan kebaikan, kekayaan, kehebatan, popularitas, jabatan yang tinggi, posisi yang hebat di mata masyarakat. Dan hanya kepada Allah lah kamu sekalian kembali. Maka bagi siapapun yang menyangka dia enak hidupnya, tidak pernah diuji, sementara dia tidak sholat tapi Allah berikan kebahagiaan, dia adalah mengalami yang dinamakan dengan istidraj, jebakan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah beri banyak kenikmatan kepadanya, dia lupa kepada Allah, tak bersyukur kepada Allah. Allah balas nanti di hari akhir. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur, ilmu yang engkau punya bersyukur, berikan kepada orang lain. Kehebatan yang engkau punya bersyukur, berikan kepada yang lain. Harta bertumpuk-tumpuk yang engkau punya bersyukur, sedekahkan kepada yang lain. Allah akan tambahkan nikmat. Kalau tak bersyukur, azab Allah pedih. Allah bisa ambil sewaktu-waktu darimu dengan begitu cepat. Tapi kalau bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Begitulah teman-teman sekalian. Maka sabar dalam proses hijrah ini. Dan hijrah bisa istiqamah teman-teman sekalian. Ketika pertama, innamal a'malu binniyat. Engkau niatkan betul-betul karena Allah, bukan ikut-ikutan tren, bukan karena teman ikut kemudian kita ikut, bukan. Niatkan karena Allah. Imam Malik rahimahullah mengatakan, segala sesuatu yang engkau lakukan karena Allah akan berketerusan. Allah bantu dalam proses hijrahmu. Tapi segala sesuatu yang engkau lakukan bukan karena Allah, Allah bikin dia putus di tengah jalan. Maka minta sama Allah, ya Allah, apa yang aku lakukan niatkan betul-betul hanya karenamu ya Allah. Niat karena Allah. Kedua, cari teman-teman yang bisa membantumu menuju ke jalan Allah. Engkau boleh berteman dengan siapapun. Mengasuh hati, membasuh jiwa, membasuh akal supaya kita benar-benar merasa bahawa hidup ini tidak bebas dari cengkaman Allah. Apa yang Allah mahu akan terjadi, bukan apa yang kita mahu. Apa yang kita hajat dan apa yang Allah hajat kadang-kadang tidak bercantum. Ini tolong balik taat dengan Allah. Biar makannya sikit, jangan amalnya sikit. Kita keluh kesah makannya sikit, kami tak makan. Tak kisah kita, aku solatnya sikit, baca Qurannya sikit. Siapa pun tak nak hantar bantuan, kerana kamu mengharap dengan manusia. Allah kata bila kamu harap dengan manusia, aku serahkan hidup kamu dengan manusia. Kamu tak ada tangan, walaupun jerit-jerikau atas bumbung atas mana, Allah maha berkuasa. Pertolongan Allah sangat dekat. Berapa orang yang nampak air nak naik, ya Allah ya Tuhan bantu kami. Maka yang dapat ruang di masjid, anda sudah dipilih untuk masuk syurga, taubatlah. Kerana anda ditempatkan tidak di sekolah, tidak di dewan mana-mana, tidak di padang mana-mana. Dipilih masuk ke rumah Allah. Tapi rata-rata tak rasa itu penting. Solat hajatnya tak jadi, yasinnya tak banyak. Yang paling penting nak makan apa? Dijaga makan jasad tapi tak dijaga makan imannya. Tak dijaga makan akidahnya. Tidak dijaga santunnya dengan Allah setelah mendapat ujian. Ujian ini adalah sebahagian daripada hadiah dari Allah. Maka bangun balik kekuatan. Yang sudah kena, yang belum kena, yang akan kena, kita tak tahu. Tak tahu, kita kata hari ini tak kena, pusingan kedua, pusingan ketiga kita tak tahu. Sama juga coronavirus. Orang sana kena, orang sini kita dok tak apa. Tiba-tiba dah dalam rumah. Kerana yang kena adalah pilihannya Allah. Rumah tinggi mana, lapis mana, naik sampai atas. Okey? Sebab itu kata Sungai Loy masih tak boleh masuk. Bukan sudah hantar berlori-lori barang, tapi masih tak boleh sampai. Itu mahunya siapa? Jangan kita kata siapa punya kawasan ni, kata dia mana orangnya, mana itu, mana Allah. Ini yang kena cari. Di mana Allah di hati kamu, di mana Allah dalam hidup kita, di mana Allah dalam pekerjaan kita, di mana Allah dalam kita mendidik anak.
Kita tak masukkan perintah Allah, peraturan Allah, peranan Allah, sentuhan Allah dalam hati anak-anak. Akhirnya bila berlaku perkara-perkara ini, cemasnya 10 kali ganda dengan orang-orang yang beriman. Anak muda yang tak solat jumlahnya menggunung. Sebab itu Allah sudah tidak lagi banyak belas kasihan. Bagi dulu. Kalau bagi ini pun yang pertama tak lot, yang kedua tak lot, ketiga kemungkinan besar tsunami. Kita tak tahu. Kalau ini yang dapat menjemput orang-orang beriman untuk berjumpa Allah. Seperti mana yang berlaku di Aceh. Semua yang baik-baik diambil semua. Sehingga memberi pengajaran kepada semua yang tinggal. Bersatu, tak mau gaduh. Kalau tidak, tak habis-habis bergaduh. Aceh merdeka, anak Aceh merdeka. Perang berpuluh-puluh tahun. Setelah berlaku tsunami, diambil semua yang baik-baik. Diambil semua yang bagus-bagus. Baru yang tinggal memikirkan. Mengapa terjadi di Aceh? Apa yang Allah nak belajar dari Aceh? Sebab itu pengalaman 10 hari, 5 hari di Bandar Aceh, tempat-tempat kejadian, dan 5 hari lagi bertemu dengan mangsa-mangsa yang dapat diselamatkan di mana-mana pun yang berada ketika itu sampai ke Jakarta. Ini kekuatan-kekuatan yang kita harus belajar. Bahawa Allah tidak pilih kamu warak, tak warak, jalan semua. Okay, masjid yang banyak pantang larang, SOP bergantang-gantang, masuk. Tak payah scan. Tak payah emas. Tak payah ketepek. Tak payah suhu. Kamu kata SOP kamu bagus. SOP aku lebih bagus. Ni yang kita harus belajar. Ke pusat hiburan tak ada pun SOP. Saya baru minggu sudah bawa anak pergi water park Bangi. Berlambak. Sikit pun tak kisah jarak. Sikit pun tak kisah mas. Tak ada siapa ambil pot kata orang. Kenapa yang fokus sangat dengan masjid ni? Bilang kira pakai jari, kamu boleh, kamu tak boleh, kamu boleh, kamu tak boleh. Berapa ramai anak muda, anak kanak-kanak yang patutnya solat Jumaat sudah tidak lagi solat Jumaat. Hangga lupa ke Jumaat. Kerana pantang larang yang kita kata takut dengan manusia tapi tak takut dengan Allah. Tak ramai yang fight. Tak ramai yang hantar surat. Kenapa nak masjid berkira sangat? Dah tengok kat supermarket berlambat-lambat. Tengok kat mall gantang-gantang. Ini kekuatan harus kita mencabar masjid. Kalau semuanya bersatu. Kenapa pantang larang besar sangat dengan masjid? Sehingga dikira-kira, dipagar, catu macam kastang. Okay. Ini Allah marah. Allah murka. Ada yang dimatikan, ada yang dihidupkan. Mudah-mudahan dia menjadi satu daripada hadiah untuk kita berfikir. Mengasuh hati, membasuh jiwa. Membasuh akal supaya kita benar-benar merasa bahawa hidup ini tidak bebas dari cengkaman Allah. Apa yang Allah mahu akan terjadi, bukan apa yang kita mahu. Apa yang kita hajat dan apa yang Allah hajat kadang-kadang tidak bercantum. Maka dengan sebab itu kepada semua mangsa, memang harapkan kalau yang ada di sini tolong balik taat dengan Allah. Biar makannya sikit, jangan amalnya sikit. Kita keluh kesah makannya sikit, kami tak makan. Tak kisah kita, aku solatnya sikit. Baca Qurannya sikit. Siapa pun tak nak hantar bantuan? Kerana kamu mengharap dengan manusia. Allah kata bila kamu harap dengan manusia, aku serahkan hidup kamu dengan manusia. Kamu tak ada tangan. Walaupun jerit-jerikau atas bumbung atas mana. Allah maha berkuasa. Pertolongan Allah sangat dekat. Berapa orang yang nampak air nak naik, ya Allah, ya Tuhan bantu kami, ya Allah. Bagi kami sempat begitu dan sempat begini, ya Allah. Bagi sempat keluar, sempat selamatkan apa yang patut, ya Allah. Tak ada. Kelang kabut, sayang barang, sayang kata. Tapi tak sayang iman. Sedangkan ketika itulah paling senang untuk suntik pada anak Allah ada. Apa yang terjadi maunya Allah. Kita redha dengan apa yang Allah bagi, Allah ganti dengan yang baru. Jangan susah hati ada keretanya hanyut, tapi susah hatilah imannya hanyut. Kita tak tahu bila lagi kita nak insaf.